Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dan mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rezeki serta membagi-bagikannya kepada seluruh hamba, dan semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit maupun yang di bumi dan di antara keduanya. Dan salah satu kenikmatan seorang hamba adalah ketika di waktu-waktunya, ketika diperintahkan untuk beribadah kepadanya, seorang hamba bisa menunaikannya. Dan ini adalah suatu kesempatan, sesuatu kekuatan, sesuatu petunjuk, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, setelah sholat kemudian berzikir, kemudian kita sholat sunnah ba'diyah, menunggu waktu isya, dari waktu ibadah wajib ke ibadah wajib berikutnya, kita menunggunya dengan mempelajari agama Allah. Kita sejenak bersabar menunggu azan isya, pun besok itu sudah berubah, dan pembahasannya sudah tidak yang kita bahas di malam ini. Namun akan tetapi orang yang seperti ini sangatlah langka. Misalnya ketinggalan pelajaran, lalu mungkin sudah biasa hadir misalnya di suatu majelis ilmu, membahas apapun seperti kita sekarang ini, syarah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada suatu uzur tidak hadir, mungkin di antara kita tidak mau melihat rekamannya. Apa pertemuan yang terluput? Tidak. Apabila berlalu, ya berlalu begitu saja. Berbeda orang yang memang hatinya, semangat belajarnya ada, itu apa yang dipelajari. Sehingga di dalam memahami sebuah kitab atau buku yang dipelajari pembahasannya, dia mengetahui secara garis besar ini apa sih pembahasannya. Jadi alhamdulillah ilmu itu rasikh, kokoh. Oh, ini dipelajari tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah poin-poinnya. Ini kenapa harus dinisbahkan ke Ahlussunnah wal Jamaah? Ternyata semua orang-orang Islam itu ingin masuk kelompok ini. Yang satu yang selamat ini, seluruhnya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi poin-poin di dalam penetapan akidah Ahlussunnah yang dijelaskan oleh ulama-ulama akidah itu berseberangan dengan apa yang dijalani di kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melanjutkan pelajaran kita di dalam memetik faedah dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala, kita sedikit mengingatkan bahwasanya sekarang alhamdulillah kita berada di bulan Al-Muharram, bulan pertama di tahun Hijriyah. Ini kita sudah berubah tahunnya. Sekarang kita berada di malam ini, seandainya kita mengikut pemerintah Republik Indonesia, negeri kita, maka itu 1 Al-Muharram jatuhnya di hari Jumat. Hari Jumat yang lalu. Dengan tenggelamnya matahari di Senin ini, berarti 4 hari telah berlalu, memasuki tanggal yang kelima. Tanggal 5 Al-Muharram tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2025 Masehi. Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita.
mengenai bulan haram, bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram adalah salah satu bulan haram. Di bulan Al-Muharram salah satu bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini telah kita bahas di pembahasan ketika kita memasuki bulan Rajab, kita memasuki bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan sekarang ini kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, yang Allah tetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan riwayat yang sahih dari Imam Bukhari. 4 bulan haram tersebut 3 bulan berturut-turut, yakni dimulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan itu telah berlalu. Dan sekarang adalah bulan Al-Muharram yang kita berada di bulan tersebut. Dan satu yang terpisah, yaitu di bulan Rajab, 2 bulan menjelang bulan Ramadan. Jadi ini salah satu keistimewaan bulan Al-Muharram, termasuk dari bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya ada hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah syahrullah al-Muharram, yaitu bulan Allah al-Muharram. Allah kaitkan, Allah sambung syahru dengan namanya yang maha agung, syahrullah, bulan Allah al-Muharram. Ini menunjuk itu adalah para ulama-ulama terdahulu semangat beribadah kepada Allah. Di antaranya puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, dan seterusnya, seluruh ibadah. Mereka bersemangat karena keistimewaannya. Kemudian yang terkhusus tanggal 10 yang kita kenal dengan Asyura. 10 Asyura. Jadi kalau kita hitung, seandainya kita ikut pemerintahan kita, tanggal 1 itu di hari Jumat, maka hitunglah hari yang ke-9 adalah hari Sabtu yang akan datang, dan tanggal 10-nya adalah hari Ahad. Maka ditandai itu untuk berpuasa Tasu'a dan Asyura. Tasu'a adalah puasa yang ke-9, tanggal 9 Al-Muharram, dan 10 adalah puasa Asyura di tanggal 10 Al-Muharram. Keutamanya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yauma Asyura. Orang yang puasa di hari Asyura tanggal 10 Al-Muharram itu ahtasibu 'ala Allah. Kata Nabi SAW, aku berharap kepada Allah. Kata Nabi SAW, ayukafira sanatal lati qablah, akan diampuni dosa yang tahun lalu, setahun yang lalu. Kalau Arafah tahun yang lalu, dan tahun yang akan datang 2 tahun. Adapun Asyura setahun yang lalu. Itu Nabi SAW berharap agar orang yang dimudahkan berpuasa Asyura itu mendapatkan ampunan. Lalu bagaimana dengan Tasu'a, yang Tasu'a tanggal 9 Al-Muharram? Ini ada riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Nabi SAW ketika berpuasa Asyura maka diberi kabar oleh para sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu mereka berpuasa di tanggal 10 itu, Asyura. Lalu kata Nabi SAW, seandainya diberi kesempatan di tahun yang akan datang, maka insya Allah saya akan berpuasa di tanggal 9 dan 10-nya. Jadi maksud Nabi berpuasa di tanggal 9 dan 10 itu untuk menyelisihi ahlul kitab, untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi
tambahkan berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini tujuannya untuk menyelisihi ahlul kitab, karena mereka berbangga dengan hari-hari tersebut. Hari Asyura memiliki keutamaan. Sejak zaman para nabi dan rasul dahulu itu para nabi dan rasul diselamatkan di tanggal 10 Al-Muharram, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu diselamatkan dari peristiwa yang dibakar kobaran api yang besar oleh penguasa yang zalim ketika itu, Raja Namrud, itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Firaun. Ketika Firaun maksudnya Nabi Musa yang diselamatkan dari kejaran Firaun di Laut Merah. Itu diselamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Firaun di hari Asyura tanggal 10 Al-Muharram, dan seterusnya. Banyak para nabi dan rasul itu diselamatkan dari makar kaumnya di tanggal 10 Al-Muharram. Itu makanya ketika itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang Ahlul Kitab berpuasa. Dan ada riwayat yang lainnya, kata Nabi SAW, jadi mereka berpuasa karena ketika itu Musa alaihissalam diselamatkan. Ada riwayat yang lain, ya, karena mereka berpuasa ketika itu mereka bergembira karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Kata Nabi SAW, kita berhak kepada Musa dibandingkan mereka. Nah, itu makanya itu kisah atau histori dari peristiwa atau disunnahkannya puasa Asyura. Dan sebelum diwajibkan puasa Ramadan di tanggal di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, puasa Asyura sebelumnya itu wajib hukumnya, wajib hukumnya sampai turunlah ayat di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang kita ketahui ayat 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, baru ketika ayat itu turun diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, hukum dari puasa Asyura menjadi sunnah. Jadi ini mari diajak keluarga, istri, ada kalender kita ditandai atau HP kita ditandai, ajak anak-anak yang libur, siapa tahu mereka bisa juga berpuasa Asyura sambil melatih ibadah mereka. Dan begitu para sahabiyah ketika di hari Asyura itu melatih anak-anak mereka berpuasa, diberikan mainan. Kalau zaman sekarang diberi HP. Kalau di zaman dahulu diberikan mainan. Ketika mau menangis diberikan mainan sehingga mereka sibuk dengan bermain, akhirnya masuklah azan maghrib. Biasanya ini yang agak berat itu zuhur ke bawah. Setelah tidur siang misalnya, habis asar itu biasanya agak berat bagi anak-anak. Tapi kalau melatihnya bagaimana, Ustaz? Setengah hari, ya kalau untuk latihan sebenarnya itu belum puasa namanya. Karena definisi puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi untuk anak-anak kan tidak ada syariat, mereka belum ini, tapi untuk melatihnya tidak apa-apa lah. Siapa tahu diiming-imingkan hadiah, nanti jangan diimingkan HP juga. Nanti Abi belikan HP. Yang lain lah, ganti yang lain, beli es krim atau lah apalah yang bermanfaat untuk anak-anak. Zaman sekarang kan idola anak-anak itu HP. Ada HP dah aman itu, tidak ada nangis-nangis. Bukan semuanya anak-anak kita perhatikan, termasuk anak kita sendiri, dah dapat HP dah aman tuh. Memekak kita manggilnya, apalagi liburan pondok nih, tak terdengar. Tapi alhamdulillah azan masih agak berat-berat ya berangkat ke masjid. Mau juga. Memang susah anak-anak sekarang. Terutama anak pondok sesekali libur itu memang harus diawasi. PR besar bagi kita orang tua agar mereka tetap taat kepada Allah, lalu mengulang-ulang hafalan mereka. Mudah-mudahan mereka di liburan bersama kita lebih kurang 1 bulan atau 3 pekan, itu berkesan bagi mereka, sehingga ketika kembali ke pondok, bagi yang mondok anaknya, itu fresh kembali seharusnya. Jangan balik ke pondok itu malas-malas kan. Pakai drama juga kadang-kadang, nangis-nangis dulu kan. Baik. Itu mengenai bulan Al-Muharram. Ada Tasu'a, Asyura. Kemudian yang kita ingatkan juga di sini sebelum kita lanjutkan pelajaran kita adalah masalah waktu. Waktu adalah modal kita seorang muslim dan muslimah. Modal bagi seorang muslim adalah waktu ini.
Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang waktu, berharganya waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memulai ayat-ayat, beberapa ayat di dalam surah, memulai surah dengan waktu, bersumpah dengan waktu. Seperti wal fajar, demi waktu fajar, waktu subuh, wad duha, demi waktu duha, kemudian wal ashr, demi waktu asar, dan seterusnya. Wasyamsi wa duhaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu karena pentingnya waktu ini. Pentingnya waktu ini sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Di dalam surah Al-Ashr tadi kita sempurnakan ayatnya, wal asr, demi masa atau demi waktu asar, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan terhadap hambanya, manusia kita seluruhnya itu dalam kerugian. Seluruhnya dalam kerugian dalam menjalani kehidupan. Lalu di akhir ayat tersebut dikecualikan siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak akan merugi. Kemudian wa amilus shalihat. Kemudian orang yang beramal saleh. Yang itu yang kedua, yang ketiga ini saling nasihat menasihati. Wa tawasaw bil haqq, dalam kebenaran, saling menasihati, berwasiat dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini dia orang yang tidak merugi. Maka tempuhlah jalan itu. Jalan orang beriman, tentunya keimanan itu tidak akan didapatkan, tidak akan mencapai sempurna tanpa menempuh jalannya, yakni menuntut ilmu. Kemudian iman itu akan bertambah dan berkurang dengan ketaatan kepada Allah, amal saleh. Kalau banyak kita beramal saleh, banyak berbuat taat, itu keimanan itu akan meningkat. Al-imanu yazidu wal yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau kita malas-malas beribadah, apalagi meninggalkan ibadah, itu iman itu berkurang, malas. Jiwa kita itu gersang rasanya. Berbeda dengan orang yang telah melakukan ibadah, jiwanya itu tenang, bahagia. Cobalah kita yang berbiasa melakukan ibadah, misalnya sholat berjamaah, yang biasa sholat berjamaah, itu misalnya terluput, tahu-tahunya udah selesai, itu hati kita resah rasanya, seolah-olah ada yang kurang, ternyata udah selesai orang sholat. Jangankan itu, di safar saja, misalnya kita melakukan safar yang tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah, lain rasanya. Misalnya di Bangkinang terdengar orang azan zuhur, itu minggir dulu. Padahal itu tidak ada kewajiban kita sholat berjamaah, karena kita dalam keadaan musafir. Boleh kita akhirkan, misalnya, tunggulah di pangkalan dulu, boleh di jamak takhir. Itu rusuh. Tetapi hati itu karena sudah biasa di Pekanbaru misalnya, di tempat mukim, akhirnya biasa dengan suara-suara azan, lalu menghampiri rumah-rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan tadi. Nah, ini beberapa contoh bahwasanya amal soleh itu akan meningkatkan keimanan. Kemudian dakwah, tentunya saling menasihati, bukan dakwah hanya di mimbar saja, tetapi semuanya luas di media-media, misalnya kajian kita sekarang, kajian memetik faedah syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Mushola Ali bin Abi Thalib, faedahnya begini 1 2 3. Lalu kita kita share gitu kan di WhatsApp, di media kita, akun-akun yang ada. Itu sudah dakwah itu. Atau nanti berjumpa dengan istri, bagi yang ada buku, ya ini pelajaran abang tadi Dek di Mushola. Ini maksudnya. Itu sudah dakwah itu. Dan itu memang tugas dakwah kepada istri itu tugas suami. Bukan harus pergi kajian khusus akhwat, enggak. Suami, tugas suami. Akan tetapi karena keterbatasan kita, akhirnya ada kajian untuk muslimah khusus, akhirnya datanglah istri kita gitu. Tapi tanggung jawab yang sebenarnya adalah tanggung jawab dari suami. Taib. Jadi masalah waktu, maka kita harus manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda ni'matani, 2 nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang 2 nikmat ini
ini banyak dilalaikan oleh manusia. Apa dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia? Yang pertama itu as-sihah, kesehatan. Kesehatan. Kenapa kita sebutkan kesehatan itu banyak dilalaikan manusia? Ketika sehat itu sedikit sekali melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau sudah nginap di opname di rumah sakit, itu sudah baru nampak. Kalau ada yang melihat besuk, seolah-olah kata ulama melihat mahkota di kepala orang yang sehat. Memang begitu. Memang begitu, orang yang sakit melihat orang yang sehat itu mendapatkan kenikmatan yang banyak. Karena dia merasakan sakit, tidak bisa kemana-mana. Di infus misalnya, harus ini begini dan seterusnya. Dicek darahnya dan seterusnya. Tetapi ketika sehat, lalai. As-sihah, kemudian wal faragh, dan waktu luang. Dan mayoritas kita di zaman ini waktu luang itu untuk benda yang ada di tangan. Nah, ini seperti ini kan, tangan kita itu dah. Jangankan waktu luang, ngaji pun itu juga banyak dengan itu, dengan HP, sehingga pindah dari WhatsApp, pindah ke Instagram, pindah ke Facebook, pindah ke apalagi semuanya banyak. Al-Qur'annya kapan? Al-Qur'annya ada pada subuh. Itu kalau nak ngantuk, habis subuh tidur lagi. Wala haula wala quwwata illa billah. Banyak kerugian-kerugian di waktu yang berkah, tidur juga. Karena pagi itu kata Nabi SAW, dan Nabi mendoakan umatnya, Allahumma barik ala ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Sementara kita tidur kan, pada subuh, pagi pulang ke rumah tidur lagi. Mumpung libur. Sebenarnya itu adalah waktu yang berkah untuk bisa baca Al-Quran, untuk bisa lihat tafsirnya dan seterusnya, membaca kitab-kitab para ulama. Kemudian dengan waktu tadi Al-Quran ayatnya, hadis Nabi, perkataan ulama. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama dari generasi tabi'in, yang pernah menyebutkan bahwasanya, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya engkau itu adalah bilangan hari. Maksudnya apa? Bilangan hari, kullama dhahaba yaum, ketika hari itu berlalu, hari itu pergi, dhahaba ba'duk, maka hilanglah bagian dari dirimu. Setelah tenggelam matahari, hilang bagian dari kita sebagiannya. Satu hari lagi, hilang lagi satu hari lagi. Satu hari, setahun dah hilang, 2 tahun dah hilang, akhirnya menuju kematian. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi setiap hari itu ada yang berkurang dari bagian diri kita. Itu umur kita berkurang. Hakikatnya tahun bertambah. Hakikatnya di pekan yang lalu kita di tahun 1446 Hijriah. Ini di tahun 1447 Hijriah. Tahun bertambah, hakikatnya umur kita berkurang. Bertambah tahun umur kita, tetapi hakikatnya kehidupan kita berkurang di permukaan bumi ini. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu pernah berkata, dan ini melebihi semboyan-semboyan orang-orang kafir, orang-orang barat. Orang barat mengatakan masalah waktu, saking berharganya waktu, time is money katanya. Waktu adalah uang. Ini berharga, uang ada berharga. Dan orang-orang barat, orang-orang Eropa itu mengatakan waktu itu adalah uang. Sementara Imam Syafi'i pernah mengatakan adalah waktu saif, waktu itu kas saif, ibarat pedang. Lebih mengalahkan pendapat dari orang-orang barat. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, fa in qata'tahu wa illa qata'ak. Apabila engkau tidak menebasnya, engkau yang akan ditebas. Kalau engkau tidak membunuhnya, engkau yang akan dibunuh oleh waktu tersebut. Jadi kalau tidak kita perhatikan bagaimana kita tidak memanfaatkannya, maka sia-sialah, rugilah kita. Kemudian dilanjutkan, wa nafsuka illam tashghalha bil haqq wa illa saghatlak bil batil. Apabila waktu itu tidak digunakan untuk kebenaran, otomatis dia akan digunakan untuk kebatilan. Jadi waktu itu tidak digunakan untuk kebenaran, maka dia akan diisi dengan kebatilan. Cobalah kalau tidak kita baca Quran, otomatis HP.
Coba baca Quran terus, enggak ada baca HP, lihat HP. Itu salah satu perbandingannya. Tetapi bagaimana sekarang kita semuanya menggunakan dan tergantung dengan itu. Kalau ada yang pakai HP apa yang lama tulalit apa poliponik, itu kita yang kaget, ih masih lama ya. Karena sekarang kita berada di zaman semuanya digesek-gesek. iPhone berapa? Nah, iPhone 18, karena dia tidak punya iPhone, padahal belum sampai 18 kan. Berapa yang terbaru? 16. Karena nggak punya iPhone dibilangnya 18 kan. La haula wala quwata illa billah. Itu masalah waktu, dan waktu itu sangat cepat berlalu. Coba kita perhatikan anak-anak kita ini. Dulu perasaan kita waktu ini baru 2 hari yang lalu seperti ini kita dulu. Pakaian seragam merah putih. Perasaan baru kemarin 2 pekan yang lalu. Tahu-tahunya kita sudah tua, sebagian bapak-bapak kita sudah punya cucu, yang dahulu bujangan sudah berkeluarga, alhamdulillah punya keturunan. Perasaan baru kemarin. Karena waktu itu cepat berlalu. Mungkin ada dari orang tua kita yang telah berumur 60 tahun, 70 tahun. Coba tanyakan, masih ingat dia waktu segar-segar? Oh itu, waktu itu PRRI itu. Menceritakan seolah-olah baru kejadian di kemarin hari. Itu waktu itu terjadi Gestapo dan seterusnya. Itu saya udah cerdik itu. Waktu zaman Jepang masuk itu, udah cerdik saya tuh. Kalau kita bercerita dengan orang tua, seolah-olah masih segar, seolah-olah masih terjadi baru 2 hari yang lalu. Dan begitulah keadaan kita, waktu itu cepat berlalu. Waktu itu cepat berlalu dan wala ta'ud, dan tidak kembali lagi. Bisa kembali waktu itu atau bisa maju di film lorong waktu kan. Masuk ke waktu, tahu-tahunya sampai di zaman Hercules. Itu film. Kenyataannya enggak bisa kita balik. Kalau seandainya bisa, tentu kita kembali ke 1401 Hijriah kan. Nabi hijrah kan. Tapi jangan berangan-angan juga. Alhamdulillah masuk kaum muhajirin. Kalau jadi pasukan Abu Jahal gimana? Nah, jadi itulah waktu yang telah berlalu, itu penyesalan. Seandainya kita lihat sejenak, merenung kita, apa yang telah kita kerjakan dengan usia kita ini, ternyata keburukan saya yang banyak. Dulu waktu saya sekolah, beli tahu itu 5 rupiah. Masih ada uang 5 rupiah kita mendapati yang KB itu. Tapi dibayar 1, ambilnya 2. Dulu kan seperti itu. Itu dosa, tapi dulu gimana kan? Terus kalau orang-orang dahulu tidur di surau, di masjid. Jadi kalau kita di kampung, dan alhamdulillah kami merasakan tahun 80-an itu tidur di masjid, di surau. Tetapi yang anehnya di malam hari nyolong buah-buahan, ayam orang pun yang ketawa-tawa seperti itu. Nah, mantan-mantannya itu. Tidur di masjid nih, tapi enak juga. Misalnya ada yang ikut juga karena teh, mau ambil ayam teh ya teh, izin dulu kan. Tapi orangnya tidur gitu. Jadi banyak maksiat yang dilakukan. Introspeksi. Berarti penyesalan, harus banyak istighfar. Itu waktu yang lalu yang tidak mungkin kembali lagi. Kemudian yang sekarang, inilah dia modal kita yang kita sebutkan awal tadi. Inilah kehidupan kita yang sekarang ini. Walhamdulillah, kita berada di taman-taman sorga. Bukankah majelis ilmu itu adalah taman sorga? Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Idza marartum riyadul jannah farta'u." Jika engkau mendapati majelis ilmu, maka singgahlah, nikmatilah majelis ilmu, dengarkanlah. Lalu kata sahabat, apa itu majelis, apa itu taman sorga? Maksudnya, "Iza maratum riyadul jannah farta'u." Lalu ditanyakan oleh sahabat, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman sorga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaitu majelis ilmu, halaqah zikir. Orang yang ketika berkumpul di rumah-rumah Allah, membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis Nabi SAW, mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala kemaksiatan. Ini kita bersyukur kepada Allah.
kita mendapatkan kesempatan hadir di majelis ilmu, majelis yang malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya. Ridho malaikat terhadap yang dilakukan oleh manusia yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang tidak ada jaminan bagi kita hidup di esok hari, lusa, dan seterusnya. Maka gunakanlah waktu yang kita hidup di zaman ini, modal utama kita, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Seandainya kita susah melakukan, misalnya sedekah, kita butuh juga di keadaan dan pernah kita singgung di pekan yang lalu, bahwasanya bulan ini bulan inilah bulan-bulan banyak pengeluaran, yang anak masuk sekolah, yang beda ahli jenjang, yang kuliah dan seterusnya. Kita bisa dengan membaca Al-Quran. Jenuh kita dengan membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah. Jenuh dengan ini, baca buku agama. Kalau tidak, itu makanya para sahabat radhiyallahu anhu atau generasi dahulu, mereka seandainya jenuh dengan ini, karena jiwa kita itu ada jenuh, ada capek, tapi berpindah-pindah. Misalnya kita malas baca Quran, ada. Misalnya sudah 3 juz, itu kan capek kita kan. Kalau 3 juz capek, alhamdulillah. Kalau 3 halaman, ini musibahnya. Kita pindah yang lain, baca buku sirah misalnya, baca buku yang lainnya, Riyadhus Shalihin dan seterusnya. Jadi ada waktu-waktu itu kita pergunakan semaksimal mungkin. Dan orang yang sangat kikir dengan waktu adalah para ulama. Para ulama waktunya tidak pernah terbuang sia-sia. Selain lisan mereka bergerak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikran katsira, banyak menyebut Allah, jadi dalam berjalan tetap berzikir atau tilawah dan seterusnya. Kemudian beliau mengajar, ada majelis ilmunya ulama terdahulu. Kemudian membaca, belajar atau menghadiri majelis ilmu atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sunat yang lainnya. Jadi tidak ada waktu santai-santai, itu tidak ada bagi mereka. Karena kalau ditanyakan Imam Ahmad bin Hanbal, kapan istirahat wahai imam? Kapan istirahat? Kata Imam Ahmad, kita itu istirahat jika telapak kaki kita sudah menginjak di sorga. Itulah istirahat. Selagi di dunia kita, itu adalah dunia tempat bersusah payah, berletih-letih, itu dunia. Nah, jadi digunakan, dan ketika para ulama melihat ada orang yang duduk-duduk, berkumpul-kumpul, ngopi-ngopi bahasa kita, atau kongko bahasa sekarang di kafe-kafe, dengan wifi gratis, kongko, dipesannya cuman es jeruk kan, tapi bisa 3 jam. Ulama heran seperti itu. Bisa orang berbicara, menghabiskan waktunya. Kata ulama, kok bisa mereka ada waktu luangnya? Seandainya waktu luang itu bisa saya beli, saya akan beli. Karena para ulama tidak memiliki waktu luang untuk santai-santai. Yang terkadang mereka kalau santai, lelah dengan kegiatannya, mereka memanah. Kadang berkuda, berburu. Itu yang mereka lakukan di zaman-zaman dahulu. Jadi waktu-waktu mereka itu terisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan bukan hal-hal yang sia-sia. Dan apa bekal kita? Sama-sama Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, hambanya, bekal itu adalah takwa. Jadi apapun keadaannya, bekalnya adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Falyanzur nafsum ma taqaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang dibawanya untuk hari esok. Jadi hari esok dijelaskan oleh ulama tafsir adalah hari kiamat. Jadi setiap jiwa hendaklah memperhatikan apa yang dibawanya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi itulah bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi itu harus kita hiasi diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dibangkitkan oleh Allah di yaumil mahsyar, maka kita menjadi orang yang selamat tentunya. Dan apabila kita tidak membawa bekal tersebut, maka celakalah kita. Kenapa kita katakan takwa bekalnya? Karena surga itu uiddat lil muttaqin,
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Disediakan untuk orang yang bertakwa. Demikianlah dua pembahasan yang bisa kita ingatkan kembali, yaitu tadi tentang bulan Al-Muharram, puasa Asyura, Tasu'a Asyura, kemudian waktu. Dengan masalah waktu, hendaklah kita perhatikan lagi waktu kita, kemana kita gunakan waktu tersebut, usia kita, apakah habis dengan percuma atau dengan ketaatan kepada Allah. Taib, kita lanjutkan pelajaran kita di kesempatan yang berbahagia ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-16. Pertemuan kita yang ke-16. Sudah azan? Belum? Azan? Sebentar lagi. Taib. Jadi ini poin yang ke-10 dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah merupakan prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mengambil lahiriah, maksudnya tekstual Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini adalah merupakan prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, karena kita mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya yang ada di poin-poin ini, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya yang kita pelajari yang poin yang ke-10 ini, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar pertama, pijakan pertama bagi mereka, bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita menjadikan dasar utama Al-Quran dan As-Sunnah, berarti kita sudah termasuk di golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu-satunya sumber untuk mengambil atau mempelajari akidah Islam. Itu sumber utamanya. Jadi setiap kita, kaum muslimin dan muslimah, tidak boleh mengganti dua dasar ini. Tidak boleh. Tidak boleh diganti. Jadi apa-apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah wajib diterima. Wajib diterima dan ditetapkan, dan tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Baik itu Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh ditolak dengan apapun, dengan logika kita, dengan pemikiran kita, dengan perkataan orang yang lain selain Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya ada perkataan, ada profesor ini, apapun dia kedudukannya, cendekiawan apapun dia, selagi itu Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak bisa digantikan. Ini prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada hidayah dan kebaikan melainkan dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dia pondasinya, prinsip dasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam pengambilan petunjuk hidayah. Sudah. Taib, karena azan Isya masuk, kita dengarkan azan Isya sambil menjawab apa yang dibacakan oleh muazin. Jadi apa yang dibacakan oleh muazin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, dan itu akan mendapatkan keutamaan sebagaimana muazin juga. Karena keutamaan muazin kalau di zaman orang yang mengetahui berebut. Kalau sekarang kita ayolah. Banyak keutamaan muazin itu. Kalau belajar fikih banyak keutamaannya. Taib, tafadhal azan. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi kalau seseorang yang telah menjadikan Al-Quran dan Sunnah prinsip dalam beragama, maka dia telah berada di jalan hidayah, jalan petunjuk untuk menggapai kebenaran, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dalam ibadahnya dia berada dalam kebenaran karena ibadahnya bersandarkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi orang yang beriman, apapun yang datang dari Allah dan Rasul, maka itu wajib didengarkan, taat, patuh. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Jadi kalau ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, kita hanya mendengar dan taat tanpa menolaknya. Tidak boleh ditolak. Apabila itu ditolak, maka faktor keimanan seseorang kadarnya akan turun dan bisa menafikan keimanan, wal'iyadzubillah. Misalnya ditolaknya, ini Al-Quran ini tidak bisa zaman sekarang lagi, hadis Nabi ini tidak bisa di zaman sekarang lagi, dengan alasan-alasan yang lainnya, maka ini dikhawatirkan keimanannya tercabut, wal'iyadzubillah. Keimanannya tercabut. Karena ini adalah dua pondasi yang dengan dua pondasi ini seorang muslim dan muslimah berjalan di atasnya, berpijak di atasnya. Maksudnya harus berlandaskan ini. Tidak boleh berlandaskan yang lainnya. Tidak boleh ditukar dengan perkataan yang lainnya. Ini harus dicamkan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Jadi tidaklah pantas bagi orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan
idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan yang lain. Ada pilihan yang lain min amrihim, dari urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini dia. Kemudian di ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqimuk." Maka demi Rabbmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi Rabbmu. Maksudnya Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, yaitu fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Itu menjadikan hakim dari setiap perkara perselisihan yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang engkau putuskan. Ada keberatan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini dia. Dan ini yang telah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Hatta orang ahlul kitab, orang Yahudi, ketika mereka berselisih, itu bukan pergi ke rahib-rahib pendeta mereka, orang-orang ahli-ahli agama mereka, tetapi pergi ke Nabi SAW. Karena orang-orang ahlul kitab mengetahui bahwa Nabi SAW memutuskan dengan keadilan. Ada suatu kisah yang teringat sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, yaitu bahwasanya generasi yang mendengar dan taat akan firman Allah dan sabda Nabi SAW. Yang ini kita ambil adalah kisah sahabat yang mulia, yaitu Julaibib radhiyallahu anhu. Mungkin di antara kita pernah mendengarnya, cuman kalau dia adalah termasuk apabila berbicara tidak didengar perkataannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencarikan jodoh untuknya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendatangi orang yang terkemuka, yang mempunyai anak gadis yang cantik jelita. Seorang yang jelita rupawan dari keturunan yang berada. Nabi menjumpai walinya, kedua orang tuanya, lalu Nabi SAW mengatakan akan meminang anak gadisnya. Maka bergembiralah mereka, orang tua ini, karena dia maksudnya Nabi yang meminang anak gadisnya awalnya. Akan tetapi kata Nabi SAW, siapa yang tidak bergembira Nabi SAW menjadi menantunya? Apalagi orang yang beriman, tentunya mereka sangat gembira sekali. Terpancar dari wajah kedua orang tua ini kegembiraan. Akan tetapi kata Nabi SAW, tetapi bukan untuk saya, untuk Julaibib. Yang tadi wajah sumringah bergembira langsung berubah total. Julaibib. Jadi mereka mengenal Julaibib. Julaibib ya Rasulullah. Saling pandangan suami istri. Akan tetapi pembicaraan ini didengar oleh anak gadis yang berada di kamar. Lalu terdengarlah suara dari bilik. Kata yang anak gadis yang rupawan tadi, yang cantik jelita dari keturunan yang berada, "Wahai bapak ibuku, ayah bunda, seandainya Nabi SAW, Rasul yang telah memilihkan, itu adalah kebaikan. Terimalah, itu adalah kebaikan," katanya. Ini didikan bagaimana generasi sahabat itu patuh terhadap Nabi, Allah dan Rasulnya, dan apa yang dipilihkan oleh Nabi, mereka tidak memilih yang lainnya. Salah satu contohnya. Maka singkat cerita, terjadilah pernikahan antara Julaibib dengan wanita yang cantik dari keturunan yang berada. Namun baru saja terjadi acara walimahan mereka, maka ada panggilan perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu
Dipanggillah orang-orang yang beriman yang sanggup untuk berperang, jihad di jalan Allah, untuk pergi bersama Nabi berperang melawan orang kafir Quraisy. Kalau tidak salah peristiwa Uhud ketika itu, setelah peristiwa perang Badar. Maka Julaibib tidak menyiakan kesempatan ini. Digunakannya kesempatan ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan singkat cerita bagaimana dahsyatnya peperangan peristiwa perang Uhud kita ketahui, apalagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah menunaikan ibadah haji atau umrah, tentu pergi ke Uhud. Lalu Siti Tur, ini dia bukit Uhud ini. Ini kubur syuhada Uhud. Lalu diceritakan oleh pembimbing atau mutawif tentang peristiwa perang Uhud. Perang yang sangat dahsyat, yang banyak meninggal korban dari pihak kaum muslimin, dan Nabi pun terluka, gigi Nabi pun ketika itu terluka juga. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang meninggal. Tentunya ketika itu ada 70 lebih syuhada. Di antaranya adalah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, yang ketika itu Nabi menangis melihat keadaannya. Dan begitu juga ada yang mengatakan si fulan meninggal, si fulan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya kehilangan Julaibib, kata Nabi SAW. Nah, perhatikan bagaimana kedudukan Julaibib di hati Nabi SAW. Dan ketika ditemukan jenazah Julaibib, ketika dimakamkan, Nabi yang langsung masuk ke dalam liang lahat, dan Nabi yang menyambut jenazah Julaibib. Nah, jadi memang ada seseorang itu yang hina mungkin di pandangan kita, yang tidak masuk hitungan, atau yang melamar itu otomatis ditolak, akan tetapi di sisi Allah dan Rasulnya memiliki kedudukan. Tangan Nabi yang mulia SAW yang menyambut jenazah Julaibib. Nah, itulah keadaan Julaibib. Dan ketika itu dibagilah harta rampasan perang, dan jandanya Julaibib itu termasuk orang yang kaya raya dan seorang wanita muslimah yang dermawan dengan hasil bagian rampasan perang ghanimah. Nah, itu singkat cerita. Yang patuh dan taat, sami'na wa ta'na, dan ada pilihan dari Nabi, tidak memilih yang lain, adalah yang utama itulah generasi sahabat, tentunya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah manakala berselisih dalam permasalahan agama. Jadi kalau ada, kan sering kita berselisih dalam masalah agama, misalnya orang yang lain dia mengatakan ini pendapat Ustaz, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, salah seorang murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ulama dari generasi tabi'in dalam ilmu tafsir, wafat tahun 103 Hijriah. Beliau berkata tentang menafsirkan firman Allah, yaitu farudduhu ilallahi wa rasulih, yaitu kembalikan kepada Allah, maksudnya kepada kitab Allah, kepada Al-Quranul Karim. Wa rasulih adalah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah penafsiran yang banyak ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir dari generasi terdahulu. Jadi hal yang terbesar membedakan antara orang-orang generasi terdahulu, orang-orang dari generasi awal, dengan orang-orang yang jauh menyimpang dari ajaran Nabi SAW di zaman ini, adalah menghormati dan menjunjung sunnah Nabi SAW. Jadi ketika di zaman generasi dahulu, ketika ada dikatakan begini Nabi melakukan, semuanya ikut kepada Nabi SAW. Kalau sekarang kita katakan begini loh Nabi mengamalkan, enggak, saya dengar ceramah enggak seperti itu. Seolah-olah ditolaknya apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah adalah sebagai penjelas, penafsir, dan pengurai Al-Quran, baik dalam bidang akidah maupun syariah, muamalah, seterusnya dalam bidang-bidang agama. Jadi ahlu sunnah mengambil lahiriah hadis. Jadi tidak menakwilnya dan tidak menolaknya dengan argumentasi yang lemah.
Jadi berbeda dengan orang-orang yang telah menyimpang, yang menolak dengan logika akalnya, ini tidak relevan lagi di zaman ini. Nah, sementara masalah ibadah, tentu yang paling mengetahui adalah Nabi SAW, karena wahyu itu turun kepada Nabi SAW. Tidak mungkin orang yang profesor di zaman ini lebih mengetahui daripada Nabi SAW. Sementara wahyu itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah berpendapat bahwa di dalam syariah kedudukan as-sunnah adalah seperti Al-Quran. Apa yang ditetapkan dalam as-sunnah adalah seperti apa yang ditetapkan dalam Al-Quran. Dan apa yang diharamkan adalah sunnah dengan apa yang diharamkan adalah Al-Quran, sebabnya adalah karena keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran dan as-sunnah itu sebenarnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Nabi SAW itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nanti insyaallah akan diperjelas pembahasannya, ada nanti keterangannya. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata dalam kitabnya Risalah. Jadi ada nama salah satu tulisan atau karangan Imam Syafi'i selain Al-Um, juga ada nama kitabnya Risalah di halaman 88-89. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW telah menerangkan hukum yang terdapat dalam kitabullah. Dan beliau menerangkan atau menetapkan pula hukum yang tidak terdapat dalam kitabullah. Dan segala yang beliau tetapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang mengikuti beliau SAW berarti dia taat kepadanya. Dan barang siapa tidak mengikuti beliau SAW berarti dia telah berbuat maksiat kepadanya. Yang demikian itu tidak boleh bagi seorang makhluk pun untuk melakukannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kelonggaran kepada siapapun untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tambahkan satu poin pembahasan lagi untuk memperjelaskannya, karena ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan as-sunnah tersebut. Jadi yang di poin yang ke-11 dari syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, sunnah Nabi SAW menafsirkan Al-Quran dalam menguraikan, menerangkan dan menjelaskan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, ada ungkapan ulama bahwasanya Al-Quran itu berhajat terhadap sunnah Nabi SAW. Sementara sunnah itu tidak tergantung kepada Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Bukan meniadakan Al-Quranul Karim, maksudnya seperti ini. Di Al-Quran itu secara global. Istilahnya kalau ada perintah di dalam Al-Quran, itu secara mujmal, secara global, secara umum. Adapun rinciannya itu di dalam hadis Nabi serangannya berapa bagian, berapa nisabnya, dan bagaimana sholat itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada. Nah, jadi begini sholat Nabi itu dikumpulkan, yang perintah umum tadi dirikanlah sholat, begini sholat itu. Nah, jadi baca-bacanya caranya itu ada di hadis Nabi SAW. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita begitu Al-Quran ditinggal. Enggak, Al-Quran itu sumber utama. Tetapi itu secara umum. Adapun rinciannya di dalam hadis Nabi SAW. Yang rinci di dalam Al-Quran itu adalah masalah pembagian waris, itu rinci itu. Kemudian masalah hutang, itu rinci itu. Ayat yang terpanjang itu masalah hutang. Nah, dan ternyata memang hutang ini lebih susah di zaman sekarang ini. Ditagih dia yang marah, kan itu. Tagih bantu nak dibayar aja mah. Padahal dah habis kalender di dinding, diganti-ganti tidak dibayar juga. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani semua hal yang disifatkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah Azza wa Jalla dalam hadis-hadis yang sahih dan telah diterima oleh para ulama. Hukum sunnah sama dengan hukum Al-Quran dalam menetapkan ilmu, keyakinan, i'tikad, dan amalan. Karena As-Sunnah menjelaskan Al-Quran tentang nama-nama dan sifat Allah menurut hakikatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dikatakan dalil-dalilnya, disebutkan dalil-dalilnya. Kita percepat saja, ada 3 halaman. 3 halaman, tidak terlalu panjang tapi. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Dan juga karena Allah telah menurunkan Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah.
Jadi Al-Quran dan Al-Hikmah, hikmah di sini ulama banyak menafsirkan bahwasanya itu adalah as-sunnah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah. Jadi kitab di situ Al-Quran dan hikmah itu adalah sunnah kepada mereka dan menyucikan mereka. Ini pelajaran dari sini saja, siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu akan menyucikan jiwanya. Jadi yang menyucikan jiwa itu bukan desinfektan atau deterjen atau apa yang membersihkan jiwa kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sungguh engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 44, bil bainati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, dengan membawa mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr. Az-zikr di sini maksudnya Al-Qur'an kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Di ayat yang lain dalam surah An-Nahl tadi ayat 44, yang ini ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fi. Dan kami tidak menurunkan Al-Qur'an, Alkitab maksudnya Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan. Jadi Nabi SAW as-sunnah itu menjelaskan Al-Quran kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Wahuda dan petunjuk, warahmah dan rahmat liqaumi yu'minun terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Dan sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Di tafsir Ibnu Katsir bisa dilihat ketika itu dibawakan riwayat ada salah seorang wanita muslimah yang hafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran tentang haramnya tato yang ditato. Dia berkata kepada Abdullah bin Mas'ud tentang pengharaman orang yang menato dan ditato. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, itu memang ada dalam Al-Quran. Kata perempuan ini, saya hafal Al-Quran. Tidak saya temukan pelarangan dari haramnya orang yang menato itu. Tidak ada dalam Al-Quran. Cobalah baca lagi, ulang lagi, kata Abdullah bin Mas'ud. sudah saya pikirkan yang apa saya hafal, dan saya hafal seluruh Al-Quran. Tidak ada saya jumpai, kata wanita mukminah tersebut. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, lalu menyebutkan firman Allah dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah diberikan Rasul maka ambillah, apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Bukankah Nabi SAW bersabda, dan disebutkannya hadis Nabi, bahwasanya yang ditato dan mentato itu mendapat laknat. Nah itu dia. Jadi dengan membawakan ayat ini, bahwasanya ada itu di dalam hadis Nabi SAW, dan itu merupakan rincian ayat-ayat Al-Quran itu adalah dirinci oleh hadis Nabi SAW. Kemudian sabda Nabi SAW, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab, Al-Quran, dan sepertinya yaitu as-sunnah bersamanya. Maka segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah tentang sifat-sifat Allah SWT, sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkan pula. Karena sunnah termasuk juga wahyu yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Yang tadi kita sebutkan ayatnya dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu adalah hawa nafsu dari Nabi SAW, in huwa illa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Imam Ahmad rahimahullah taala berkata tentang hadis-hadis mengenai sifat Allah Azza wa Jalla,
nu'minu biha wa nusaddiqu biha wa la naruddu syai'a minha idza kanat asanidu sihaha. Kita mengimaninya dan membenarkannya serta tidak menolak sedikit pun darinya jika sanadnya itu sahih. Ini apabila hadis itu sahih maka kita ambil, dan itulah mazhab kita. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, iza sahil hadis fahuwa mazhabi. Jika hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Jadi apapun hadis-hadis sahih yang ada, kita jadikan itu pegangan kita di dalam ketaatan kepada Allah, dalam beragama, akidah, dan seluruhnya, bermuamalah, seluruhnya dalam sendi-sendi syariat agama ini. Itulah pijakan kita Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih tentunya. Karena As-Sunnah itu ada yang do'if. Ada yang do'if dari ilmu hadis, itu diteliti ternyata itu tidak dari Nabi SAW. Ini lebih panjang lagi ilmunya. Orang yang mengerti ilmu hadis yang mengetahui tentang, oh ternyata ini ada do'ifnya. Tapi alhamdulillah zaman sekarang ini itu telah dipisahkan. Ini sahih saja, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sahih saja. Adapun sunan yang lainnya, mustadrak yang lainnya, itu diteliti oleh ulama dan telah dipisahkan. Misalnya Sunan Abi Daud, sahih Sunan Abi Daud, dhaif Sunan Abi Daud. Kita sudah dimudahkan. Oh ternyata ini yang dhaif dalam Sunan Abi Daud. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah semuanya telah dimudahkan. Tidak susah-susah payah kita, akan tetapi kemalasan kita yang tidak mau membaca, tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah yang terjadi pada zaman ini. Apabila sesuatu terjadi di dalam perihal agama, semuanya goncang. Semuanya goncang. Maksudnya mereka tidak kokoh dalam akidah mereka. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang, Ustaz begini bagaimana Ustaz? Ustaz begini bagaimana? Contoh yang terbaru, ada salah satu fatwa yang tidak wajibnya haji. Orang yang tidak mengerti akidah di dalam apa, jadi bingung. Ini ada suatu, kita bukan merendahkan ustadz kita yang berfatwa, tetapi ini masalah ijtihadiyah. Dan kita kembalikan, kalau selain itu firman Allah dan hadis Nabi, maka itu bisa kita ambil, bisa kita tolak. Yang kita terima sudah jelas firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi itu yang kita ambil, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun fatwa-fatwa pendapat ulama seandainya menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita tinggalkan, kita ambil Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun dari makhluk ini yang berbicara menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, kita kesampingkan. Kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu adalah prinsip dasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikianlah yang bisa kita pelajari bersama-sama. Alhamdulillah, kita telah selesaikan 11 poin dari kaidah prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah akan kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Berarti bulan yang akan datang lagi kan? Karena di pekan pertama dan yang kedua ada ustadz-ustadz kita yang lain dengan pembahasan yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, menegakkan sesuatu perkara agama di dalam hati kita, sehingga kita tidak goncang lagi terhadap apa yang terjadi, baik itu dalam urusan duniawi dan ukhrawi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.